Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Artini Eskom, asal instansi dari SMP Negeri 3 Pedan. Kemudian LPTK saya adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mengambil video pembelajaran untuk UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang kenceng. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sip. Anak-anak semua sehat? Sehat. Tadi sudah mohon doa restu orang tua? Sudah. Alhamdulillah, semoga dengan doa restu orang tua nanti kalian akan mendapatkan ilmu yang berguna. Baik, sebelum pembelajaran, Bu Ida akan mengabsen dulu untuk kehadiran kalian. Silakan tunjuk jari yang saya absen. Ingat, harus semangat. Pagi harus semangat. Ya? Aisyah Narjulaika, Alisa Liana, Amika Nur, Andika Saputra, Arabia Putri, Areta Reswara, Aulia Valen Sanjaya, Aira Mida, Diansa Fitri, Dini Dwi Yulianti, baik, Fadil Yada, Fahri Razil, Farisi Andra, Sinara Delia, Yovan Rizky Bagas. Baik, alhamdulillah semua keadaan sehat, bisa mengikuti pelajaran. Baik, Bu Ida tutup dulu. Pintunya kita tutup dulu biar kita bisa fokus dalam pembelajaran. Anak-anak hari ini siap mengikuti pelajaran? Ya. Baik. Anak-anak, sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Ya. Berdoa, kami persilakan. Cukup? Nah, kemarin kalian sudah ketemu analisis data, nggih. Kemarin kamu ketemu analisis data, pelajarannya ngapain, anak? Mengenal data, ya toh, jenis-jenis data. Kemudian kalian sudah bisa memilahkan, oh ini saya konsepnya menggunakan data ini, data ini. Sudah bisa semua anak-anak? Sudah. Baik, hari ini kita melakukan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan mengenal algoritma dan pemrograman. Di mana algoritma dan pemrograman ini ada hubungannya dengan yang pelajaran yang kita pelajari kemarin, yaitu mengenal tentang analisis data. Nah, dalam algoritma pemrograman, ini Bu Ida mempunyai beberapa tujuan. Nah, seperti Anda lihat, ada dua tujuan pembelajaran yang akan Bu Ida berikan ke kalian. Yang pertama adalah menjelaskan sebuah lingkungan pemrograman, blok visual atau objek-objek yang dapat diprogram dan diperintah atau instruksi dalam lingkungan tersebut. Itu adalah tujuan pembelajaran Bu Ida yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan. Nah, mungkin telinga kalian sudah tidak asing di dalam media sosial. Itu sering sudah ditawarkan tentang silahkan anak-anak mendaftarkan untuk program-program bahasa pemrograman yang sederhana. Nah, mungkin telinga kalian sudah tidak asing. Cuman kalian tidak tahu sebenarnya apa toh isi bahasa pemrograman tersebut. Nah, nanti dengan kalian mengikuti ini, insya Allah nanti kalian akan memahami. Paling enggak kalian tahu bahasa pemrograman itu nanti apa. Nah, kita ambil satu sesi dulu yaitu tentang algoritma. Nah, ingat-ingat, oh aku sudah tidak asing dengan algoritma. Saya pernah mendengar, saya pernah melihat, tetapi saya tidak tahu apa artinya. Mungkin dalam hati kalian seperti itu. Dalam hati kalian seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan tanya dulu. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa
itu algoritma? Coba ya, namanya siapa? Aulia. Ya, oke? Menyelesaikan problem. Oke, pada intinya jawaban ketiga siswa ini adalah sama. Cara memberikan bahasanya yang berbeda. Baik, kita lanjut anak-anak. Algoritma itu sebenarnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Pada dasarnya apa yang menjadi jawaban kalian semua itu betul. Sebelum Anda menyaksikan video pembelajaran, saya akan bertanya ke kalian. Bunda bertanya ke kalian. Anak-anak, apakah kalian pernah menghadapi sebuah permasalahan? Pasti pernah dan pasti beragam. Pasti pernah dan pasti beragam. Ada yang bisa menyebutkan contoh permasalahan apa? Ya, siapa dulu? Ya, siapa namanya? Aisyah. Ya, silakan. Saya bingung bagaimana cara buat nutrisnya. Oke. Mbak Aisyah ini perempuan. Dia menghadapi suatu masalah. Di mana masalahnya itu bagaimana sih langkah-langkah atau algoritmanya cara membuat Nutrijel. Nah, dia bingung bagaimana cara membuatnya. Itu termasuk permasalahan atau bukan anak-anak? Ya. Betul, itu termasuk permasalahan. Itu permasalahan yang kita hadapi. Nah, Aisyah benar. Kemudian ada lagi? Namanya siapa? Mas Rifano. Ya, oke. Silakan dijawab. Ya. Nah, kalau Mas Rifano, dia menghadapi, dia pengen membuat roti bakar, tapi dia tidak tahu langkah-langkahnya. Apakah ini juga termasuk permasalahan anak-anak? Ya. Betul. Nah, ini termasuk permasalahan. Nah, sekarang kita lihat. Nanti kalau kalian sudah melihat video pembelajarannya, kalian akan tahu bagaimana sih algoritmanya. Semua sudah siap dengan catatannya? Sudah. Baik. Selamat menikmati. Tidak boleh ada yang rame. Fokus kepada video pembelajaran dan juga dicatat hal-hal yang pentingnya. Selamat datang di kelas informatika. Hai siswa hebat, sudah siapkah belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari seputar algoritma dan pemrograman serta hubungan antar keduanya. Algoritma diartikan sebagai urutan langkah yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Biasanya suatu program dibuat untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dalam proses memecahkan masalah itulah, programmer harus terlebih dahulu menjabarkan logika maupun urutan langkah dari pemecahan suatu masalah tersebut secara runtut dan logis, sebelum kemudian menciptakan sebuah program. Nah, menjabarkan logika maupun urutan langkah dari pemecahan suatu masalah itulah yang diartikan sebagai algoritma. Karena sejatinya komputer tidak dapat berpikir sendiri selayaknya manusia. Komputer baru bisa bekerja apabila user atau kita sebagai pengguna memberikan instruksi maupun perintah yang diberikan kepadanya. Perintah maupun instruksi ini akan diberikan dalam bentuk kode. Mengapa menggunakan kode? Cara komputer berkomunikasi berbeda dengan kita manusia. Bahasa yang digunakan dan dimengerti oleh komputer pun berbeda dengan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dimengerti oleh komputer disebut dengan bahasa pemrograman. Lebih jelasnya, perhatikan penjelasan mengenai perbedaan pemrograman, bahasa pemrograman, dan programmer berikut ini. Dikutip dari Wikipedia, pemrograman adalah suatu proses menulis, menguji, dan memperbaiki debug, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman, bertujuan untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si programmer. Atau dapat diartikan bahwa pemrograman adalah proses mengembangkan program, perangkat lunak komputer, aplikasi, dan situs web.
Perangkat lunak yang dibuat tersusun oleh instruksi standar untuk memerintah sebuah komputer. Instruksi ini ditulis dengan menggunakan bahasa komputer atau sering disebut dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dimengerti oleh komputer dan memungkinkan kita sebagai pengguna memerintahkan komputer untuk melakukan proses menggunakan bahasa tersebut. Sedangkan programmer adalah seseorang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk membuat dan mengembangkan suatu sistem, aplikasi, atau perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman. Adapun proses kerja bagi seorang programmer terdiri dari membuat rancangan sistem, aplikasi, atau perangkat lunak, kemudian menuliskan kode dengan bahasa pemrograman dan melakukan pengujian terhadap program yang sudah jadi hingga program siap untuk digunakan. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma dan pemrograman saling berkaitan satu dengan yang lain. Saat kamu melakukan programming, algoritma berperan sebagai logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Jadi, algoritma pemrograman adalah serangkaian proses yang wajib ketika melakukan perhitungan penyelesaian masalah, khususnya program komputer. Dalam hal ini, proses pemecahan masalah dalam pemrograman harus menggunakan susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Lantas, mengapa menjadi penting belajar programming? Manfaat yang dapat diperoleh ketika kita belajar tentang pemrograman adalah kita mampu berpikir logis, terbiasa berpikir menggunakan logika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan terbiasa berpikir secara sistematis, membiasakan diri untuk berpikir secara runtut dan sistematis. Kemudian melatih kita menjadi pribadi yang teliti, yaitu menjadi pribadi yang lebih teliti dan hati-hati, dan melatih kita dalam memecahkan suatu masalah, yang mana akan memudahkan dalam proses memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Ida akan menyampaikan materi yang apa yang kalian lihat tadi. Nah, saya yakin ketika Bu Ida nanti menyampaikan materi, kalian sudah mulai paham. Baik, tadi ada yang namanya algoritma. Betul tidak? Betul. Betul. Sebenarnya tadi intinya algoritma tadi apa tuh anak-anak? Apa tadi? Ya, betul. Apa lagi? Langkah-langkah yang buat untuk menyelesaikan tugas. Betul. Apa lagi? Seperti yang kamu lihat tadi? Betul anak-anak. Algoritma itu adalah langkah-langkah, urutan. Urutan untuk apa? Urutan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi contoh kalau saya mau minum, misalnya saya mau minum air putih. Berarti misalnya yang mau kita minum adalah, misalnya saya punya sebuah le mineral. Saya pengen minum le mineral ini. Menurut kalian, ini juga permasalahan. Masalah saya adalah saya pengen minum le mineral ini. Langkah pertama apa? Misalnya di sini. Apa yang kita lakukan? Apakah langsung dibuka? Langkahnya apa? Mengambil. Langkah pertama, mengambil le mineral. Langkah kedua, dibuka tutupnya. Langkah yang ketiga apa? Boleh nggak kita minum sambil berdiri anak-anak? Tidak. Kita duduk, kemudian kita minum. Setelah itu, kita tutup kembali, kemudian kita taruh. Intinya adalah itu. Namun yang namanya algoritma itu harus diselesaikan setapak demi setapak. Kita lanjut ke materi. Nah, algoritma dan pemrograman, ini cara penulisannya ada dua. Cara penulisan algoritma ada dua. Yang pertama adalah pseudocode. Cara yang kedua adalah dengan flowchart. Mungkin kalian
asing dengan kata-kata ini. Yang pertama apa anak tadi? Pseudocode. Apa anak-anak? Pseudocode. Cara penulisan algoritma yang pertama adalah pseudocode. Ini adalah pseudocode. Cara yang kedua adalah flowchart. Apa anak-anak? Flowchart. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Nah, kedua cara ini memiliki perbedaan. Yang pertama, pseudocode. Itu kita menyelesaikan suatu masalah dengan urutan tapi dengan menggunakan kalimat. Tapi kalau kita menggunakan cara yang kedua yaitu flowchart, kita menggunakan simbol. Ada lingkaran, ada segi empat, dan sebagainya. Kedua teknik itu nanti kamu harus menguasai. Oh, saya pengen teknik ini, pengen teknik ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebenarnya kemudian kita masuk ke pemrograman. Sebenarnya pemrograman itu dibuat untuk apa toh? Tadi kamu sudah melihat tayangannya. Supaya pemrograman itu kira-kira nanti dipakai untuk apa? Salah satunya adalah manfaatnya adalah kita nanti bisa berpikir logis. Logis itu apa? Logis itu nyata. Kemudian sesuai apa adanya. Kemudian nanti kita mampu memecahkan masalah. Kemudian kita bisa menyelesaikan secara sistematis. Tapi di antaranya manfaatnya tadi sudah kamu catat, di antaranya adalah seperti itu. Nah, nanti kita akan memecahkan masalah secara logis, secara sistematis, dan sebagainya. Melalui sebuah algoritma. Jadi kenapa yang namanya algoritma dan pemrograman itu tidak bisa dipisahkan. Mereka satu ikatan. Karena ketika kita membuat algoritma, di dalam algoritma itu, ketika kita memecahkan masalah yang kita pecahkan itu harus kita pecahkan secara logis, secara sistematis, dan lain-lain. Nah, berarti antara algoritma dan pemrograman menyatu nggak anak-anak? Menyatu. Algoritma tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling mengikat. Kemudian di situ ada kata-kata coding. Coding itu apa toh? Coding itu adalah aktivitasnya programmer. Nanti kalau kalian bisa membuat sebuah program, maka kamu disebut sebagai programmer. Ketika kamu melakukan aktivitas untuk memecahkan masalah tersebut, itu namanya coding. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kita waktunya berdiskusi. Nah, kita bentuk kelompok dulu ya anak-anak. Wida yang membentuk kelompok ya. Perhatikan saya bacakan kelompoknya, tidak boleh bertukar kelompok ya. Kelompok pertama, Aisyah Maidina, 2 Alisa Liana, Fadil Zada, Putra Pasla, Aulia Valen Sanjaya. Masuk di kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Aisyah Nur Zulaikha. Kemudian Aira Mida, Fahri Razin, Raditya Ega, dan Raya Novitasari. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3, Arabia Putri, Dini Dwi Yulianti, Fahri Si Andra, Rahmat Nur Hidayat, dan Sultan Iskandar Rafi. Kelompok 4, Areta Reswara, Hasna Aulia, Kenzi, kemudian Ridwan Aditya, dan Yovan Rizky. Kemudian kelompok 5, Amika Nur Sinar Adelia, Muhammad Adnan Chandra, Rifandi Andika Saputra, dan Noval Aldi. Kemudian kelompok 6, Septiana Putri, Dian Safitri, Muhammad Rizky, Rifano, dan Muhammad Nasril. Sudah paham kelompoknya anak-anak? Silahkan membentuk kelompok, mejanya digabung, tetapi tidak usah gaduh. Ya, silakan dibuat.
kali ini kita akan membuat yang namanya algoritma sederhana. Nah, seperti tadi. Apakah nanti kira-kira anak-anak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan anak-anak? Bisa. Bisa nggak? Bisa, harus bisa. Nanti Bu Ida akan memberikan sebuah pertanyaan, di mana kalian harus mendiskusikan dulu. Jangan sampai langkah-langkah itu terlewatkan. Nah, tadi sekali lagi saya bertanya. Tadi cara menyelesaikan permasalahannya harus urut atau boleh lompat anak-anak? Urut. Itu salah satu kuncinya. Harus urut. Nanti didiskusikan dulu. Nah, sekarang saya minta setiap kelompok satu orang untuk maju ke depan. Ya, setiap kelompok satu orang maju ke depan. Ya, 6-6-nya lain. Nah, yang berhak untuk memilih permasalahan yang pertama adalah home pimpak. Yang menang dia yang akan mengambil duluan. Paham anak-anak? Silakan kalian home pimpak dulu. Pelan-pelan. Siapa yang menang? Ya, ambil dulu silakan. Berhak mengambil. Siapa yang menang? Nah, silakan langsung menuju ke kelompoknya. Nah, silakan pilih. Mana yang kalian pilih lebih duluan? Ya. Siapa yang menang? Ya, siapa yang terakhir? Nah, yang terakhir tidak bisa memilih. Silakan didiskusikan dahulu, jangan buru-buru, jangan sampai langkah-langkahnya ada yang kelewatan. Silakan anak-anak untuk berdiskusi. Semua silakan aktif untuk memecahkan masalah yang sudah diberikan. Tulis dulu nama kelompoknya, jangan sampai lupa. Ayo didiskusikan dulu, kamu mendapatkan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Pernah membuat nasi goreng? Pernah mengamati langkah-langkahnya? Nah, sekarang diingat-ingat, kamu harus mampu. Oh, langkah pertama apa? Ingat, nggak boleh langkahnya double. Ya, satu langkah demi satu langkah. Kalau di sini mendapatkan apa, anak-anak? Teh manis. Ya, teh manis. Sudah pernah bikin atau hanya minum di rumah? Sudah pernah bikin. Diingat-ingat, langkahnya harus urut. Apa ya langkah pertama? Silahkan didiskusikan dahulu. Di sini mendapatkan apa? Kopi manis. Hah? Kopi manis. Kopi manis. Sudah pernah bikin belum? Sudah pernah? Nah, oke, silakan dibuat. Didiskusikan dulu, jangan ada yang kelewatan. Halo, kelompok 1 bagaimana? Dapatnya apa? Mie goreng. Mie goreng. Nah, ini pasti jagoan. Semua sudah pernah buat? Sudah. Ayo, jangan sampai ada yang dilewati. Ingat, harus step by step. Ya. Kalau di sini dapatnya apa? Mie rebus. Ya, itu. Ingat loh ya, air panasnya harus diapakan, jangan sampai kelompak. Ya, kita mulai presentasi. Anak-anak sudah siap semua? Ya. Oke. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya. Yang lain silakan diperhatikan ya. Yang lain silakan diperhatikan. Ya, baik. Ini atas nama siapa? Aisyah. Aisyah. Oke, silakan semua melihat ke depan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 1 yang beranggota 1 Aisyah Medina, 2 Alisa Liana, 3 Aulia Valen, 4 Putra Pasla, 5 Fadil Zada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara membuat mie goreng instan. 1. Siapkan mie goreng instan. 2. Siapkan panci. 3. Isi panci dengan air. 4. Letakkan panci di atas tungku. 5. Nyalakan kompor. 6. Tunggu sampai mendidih. 7. Buka bungkus mie goreng. 8. Masukkan mie ke dalam panci yang berisi air mendidih. 9. Tunggu sampai matang. 10. Siapkan piring. 11. Buka bumbu mie goreng yang ada di dalam bungkus mie. 12. Tuangkan bumbu ke piring. 13. Matikan kompor. 14. Angkat panci. 15. Tiriskan mie. 16. Tuangkan mie ke piring yang berisi bumbu. 17. Aduk sampai merata. 18. Mie goreng siap dinikmati. Demikian presentasi dari saya. Adakah yang bertanya? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Silakan. Cara penulisan algoritmanya menggunakan apa? Oke, cara penulisan algoritma kamu menggunakan apa? Cara penulisan algoritmanya menggunakan pseudocode. Adakah yang bertanya lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempel. Silakan ditempel satu. Tempelnya satu, yang satu dimasukkan. Menyusul kelompok 2, silakan. Ini dimasukkan. Ya. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggota Aisyah Nuzulaika, Aira Mida Maharani, Raya Novitasari, Raditya Ega Pratama, Fari Radil Araja. Hari ini saya akan mempresentasikan cara pembuatan kopi manis. Yang pertama, siapkan panci. 2. Isi air ke dalam panci. 3. Taruh panci di atas kompor. 4. Nyalakan api kompor. 5. Siapkan gelas. 6. Siapkan kopi. 7. Siapkan gula. 8. Buka bungkus kopi. 9. Tuangkan kopi ke dalam gelas. 10. Beri gula secukupnya. 11. Jika air sudah mendidih, matikan kompor. 12. Tuang air yang sudah mendidih ke gelas yang sudah diberi kopi. 13. Aduk kopi. 14. Kopi sudah siap dinikmati. Kopi siap dinikmati. Oke. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya, anak-anak? Ya. Coba. Mas Sultan, silakan bertanya. Cara penulisan algoritmanya menggunakan apa? Ya, oke. Mas Sultan bertanya. Silakan dijawab. Cara penulisan algoritmanya yaitu menggunakan cara pseudocode. Ya. Oke, kelompok 2 juga menggunakan pseudocode. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditempel. Baik, dari kelompok 2 juga sudah runtut sesuai dengan langkah-langkah yang betul. Tidak ada langkah-langkah yang dilewati. Juga sudah betul. Baik, persiapan untuk kelompok 3. Siapa yang akan maju? Silakan. Silakan kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 yang beranggota Rifano, Octavia Rista Utama, Muhammad Nazril, Muhammad Rizky, dan Safitri Septi Putri. Di sini saya mendapatkan algoritma cara membuat nasi goreng. 1. Siapkan bahan-bahan seperti cabai, bawang putih, dan lain-lain. 2. Haluskan bahan yang sudah disiapkan. 3. Siapkan alat. 4. Siapkan nasi secukupnya.
5. Ambil wajan. 6. Taruh wajan ke dalam tungku kompor. 7. Nyalakan kompor. 8. Wajan diberi minyak secukupnya. 9. Tunggu sampai minyak panas. 10. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. 11. Masukkan nasi ke wajan. 12. Aduk nasi sampai bumbu tercampur merata. 13. Masukkan saus. 14. Masukkan kecap. 15. Aduk hingga rata. 16. Matikan kompor. 17. Ambil piring. 18. Angkat nasi yang sudah matang. 19. Masukkan ke dalam piring. 20. Nasi goreng siap dinikmati. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada. Silakan dari kelompok. 1. Ya, silakan. Penulisan algoritmanya menggunakan apa? Ya. Cara penulisannya menggunakan pseudocode. Ya, menggunakan pseudocode. Ada lagi yang bertanya, anak-anak? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, presentasi sudah kita lakukan. Sekarang waktunya kalian harus memberikan nilai kepada kelompok lain. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kalian bebas memberikan penilaian. Silakan diberikan penilaian. Apakah bagus ataukah tidak bagus. Silakan bebas mana yang akan kamu pilih. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4. Perwakilan kelompok 4. Perwakilan kelompok 5. Kelompok 6. Langkah-langkah yang tepat dengan urutan yang tepat. Nah, itulah cara membuat algoritma sederhana. Hari ini kalian memilih dengan menggunakan teknik pseudocode, cara pseudocode. Nanti pertemuan yang akan datang kita coba dengan menggunakan flowchart. Pengen bisa membuat flowchart anak-anak? Hari ini yang penting kamu sudah menggunakan pseudocode dulu. Baik anak-anak, sesi presentasi sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat semula, kita melakukan assessment. Ini saya Ibu Ida bagikan, silahkan nanti diisi nama, kemudian hari ini hari apa? Selasa tanggal 5 Maret 2024. Silahkan langsung dikerjakan. Kerjakan langsung? Ya. Saya yakin kalian bisa semua. Ya, modulnya ditutup ya. Modulnya ditutup, kalian asah otak kalian. Kalian ingat-ingat pelajaran tadi yang Bida berikan. Belum dapat? Ya. Tutup bukunya. Ya. Yuk silakan dikerjakan. Sekarang tanggal berapa? Selasa tanggal 5 Maret 2024. Anak-anak yang sudah silakan dikumpulkan sebelah sini. Kemudian kita melanjutkan sesi masuk ke refleksi. Anak-anak, Bida akan membagikan angkat refleksi. Silakan diisi, kalian bebas mengisinya apapun yang ada di pikiran kalian, apa yang kalian rasakan tuangkan dalam refleksi ini. Bisa anak-anak? Tidak usah takut nggih untuk mengisi nggih. Bu Ida tidak akan marah apapun itu kritik dan juga saran untuk Bu Ida. Paham anak-anak?
Selanjutnya silakan lembar survei. Silakan diisi masing-masing. Menurut hati nurani kalian. Yang sudah selesai, ambil lembar survei, silakan diisi. Sudah selesai semua? Sudah. Baik. Baik anak-anak, kita sampai ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Anak-anak, sesi kesimpulan. Tadi kalian belajar apa anak-anak? Algoritma. Kemudian kita juga menyelesaikan dengan permasalahan secara logis. Jawabannya, langkah-langkahnya juga harus logis. Tadi kita belajar itu, betul anak-anak? Betul. Tadi kebanyakan anak-anak menggunakan cara pseudocode. Nanti kita akan ketemu dengan menggunakan teknik flowchart. Anak-anak, kita nanti ketemu 1 minggu yang akan datang. Betul tidak? Betul. Wida pesan, semoga nanti anak-anak yang Wida terangkan hari ini di rumah diulas kembali. Apa tuh sebenarnya yang disampaikan Wida tadi? Diulas kembali. Nah, kalau tadi kalian di sini itu mendapatkan LKPD-nya cara membuat teh manis, coba di rumah nanti dicoba. Oh, gimana toh caranya membuat algoritma nasi goreng? Kamu coba. Oh, gimana toh cara algoritmanya membuat kopi pahit? Jadi kamu coba. Ketika kamu mencoba beberapa permasalahan itu sudah bisa, berarti kamu sudah bisa membuat algoritma secara sederhana. Sekarang pertanyaan Wida, apakah kalian tertarik menjadi seorang programmer? Tertarik belajar yang giat. Biasakan kalian memecahkan suatu permasalahan dengan logis. Kita ketemu di materi yang akan datang. Semoga kita diberi kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa dan juga berbakti kepada orang tua. Baik anak-anak, sebelum Bu Ida tutup, Bu Ida dalam memberikan pembelajaran mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmu yang Bu Ida berikan bermanfaat untuk kalian. Sebelumnya kita aplaus untuk kalian semua. Terima kasih untuk kerja kalian semua. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga nanti kita diberi kelancaran dan kesehatan. Siapkan kita berdoa? Berdoa? Mulai. Berdoa? Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kita ketemu kembali.